ada satu kata-kata saya yang relate dengan para moms lainnya. Saya berkata, imunitas Isa yang kuat dapat membuat dia belajar lebih sehingga dapat melampaui milestone usianya. Nah, ternyata banyak banget yang setuju. Lalu ibu-ibu lain berkomentar, ya benar, imunitas kuat jadi faktor penting untuk tumbuh kembang anak dan bahkan bisa menentukan kemenangan anak sekarang ataupun di masa depan nanti. Nah, menurut dokter gimana? Seberapa penting sih kita sebagai orang tua untuk membangun imunitas anak? Ya, jadi bener banget sih itu pernyataan itu nih Ki. Jadi memang imunitas tuh penting banget buat nanti masa depan dia. Mhm. Jadi imunitas itu ya ibaratkan kalau anak kita sehat pastinya semua informasi yang kita berikan atau mungkin Niki memerintahkan sesuatu atau menstimulasi sesuatu, maka si anak akan tentunya akan menerima itu dengan baik dan merespon itu dengan baik. Selain itu, mama yang happy itu juga akan mempengaruhi ya. Nah, begitu sistem imun itu berjalan lancar, kemudian anak happy, anak bisa melakukan sesuatunya, maka otomatis motoriknya dia bisa bekerja dengan baik, misalnya dia bisa karena sehat dia bisa berlari-lari, mengeksplorasi keadaan di sekitarnya. Dengan demikian ada pengalaman baru yang dia dapatkan. Nah, pengalaman baru itu seiring atau searah berjalannya dengan kemampuan kognitif. Ya secara nggak langsung dengan dia mengenali sesuatu yang baru, tentunya kognitifnya juga akan semakin meningkat gitu. Mhm. Jadi memang benar bahwa imunitas memang penting banget gitu. Oke, kalau boleh tahu apa arti dari imunitas itu sendiri, Dok? Jadi imun itu atau daya tahan tubuh itu terbentuk dari beberapa sel, jaringan organ tubuh maupun protein di dalam tubuh kita. Yang mana itu bekerja sama, berinteraksi, bersinergi untuk membentuk suatu sistem imun kita supaya sistem imun kita baik gitu. Nah, kalau kita mau ya sel-sel kita baik bekerjanya, bekerja dengan optimal, tentunya dia juga harus dikasih makan. Kayak kita kalau mau bekerja, kalau nggak makan pasti kan nggak bisa konsentrasi. Ya sama, sel-sel dalam tubuh kita pun juga perlu nutrisi untuk bisa bekerja dengan baik, supaya menghasilkan imunitas yang baik. Oke, Dok. Apakah ada perbedaan atau tanda-tanda ketika anak memiliki imunitas yang kuat dan anak yang memiliki kekebalan tubuh yang lemah sehingga membutuhkan extra support? Jadi kalau pada yang imunitas yang lemah, ya mungkin yang kalau yang kuat sih pasti kita udah tahu Mhm. endingnya pastinya baik gitu ya. Tapi kalau yang lemah misalnya anaknya jadi mudah terserang penyakit. Jadi virus, bakteri, apalagi sekarang lagi banyak tuh HFMD atau yang penyakit kaki, mulut, tangan itu ya. Mmm, Kemudian ada gondongan juga yang mana itu wabah banget gitu. Nah, kalau daya tahan tubuhnya rendah, pastinya dia mudah sekali terserang penyakit-penyakit itu. Begitu anak sakit, pasti dia akan terbatas secara gerak juga terbatas, jadi nggak mau makan, nafsu makan menurun. Akhirnya berendingnya berat badannya terpengaruh, mungkin berat badannya seret. Akibatnya apa? Nah, setelah berat badan seret, nanti dia mulailah itu gagal tumbuh berjalan. Kalau terjadi 1000 hari pertama kehidupan, bahayanya adalah kalau itu berlanjut terus-menerus tuh, nantinya bisa terjadi kondisi yang namanya stunting atau tinggi badannya tuh nggak bisa naik. Jadi di bawah -2 standar deviasi kalau diplot di kurva kita namanya kurva pertumbuhan WHO. Nah, begitu terjadi di ending di 2 tahun, maka kognitifnya IQ-nya akan turun tuh. Jadi lebih rendah dibanding anak yang tidak mengalami stunting sekitar 10-15 poin begitu. Nah, ini akan berlanjut. Begitu anak sudah mengalami stunting, IQ-nya cuman segitu misalnya, udah terbatas, ini akan dibawa dia sampai nanti dia besar, kayak mmm, gitu. Itu kalau imunitasnya lemah. Nah, kejadian, sebaliknya terjadi pada imunitas yang pastinya kuat, tentunya itu hal-hal yang seperti itu tidak akan terjadi. Kalau imunitasnya baik, anak sehat, anak bisa beraktivitas, perilakunya baik, kemudian dia bisa percaya diri, bisa melakukan apapun, mengeksplorasi apapun, intelijensinya semakin meningkat, berending pada dia jadi individu yang siap untuk menghadapi masa depan yang sulit ini gitu. iya, berarti benar ya, Dok, saya pernah membaca, harus dijadikan prioritas bagi kami orang tua dalam hal mensupport memperkuat imunitas anak. Karena imunitas anak yang kuat dapat membantu meningkatkan intelligence dan kognitif motorik anak. Jadi itu semua benar ya, Dok, ya? Bener banget.
Oke, jadi faktor apa saja yang dapat meningkatkan imunitas anak? Jadi untuk bisa meningkat imunitas anak, daya tahan tubuh anak tuh sebenarnya anak dipengaruhi oleh beberapa hal. Mhm. Pertama, tentu saja nutrisi, itu sudah pasti. Selain itu, imunisasi itu jangan dilupakan. Dan terakhir juga stimulasi. Jadi kalau anak hanya diberikan nutrisi tanpa distimulasi ataupun juga diberikan imunisasi, daya tahan tubuhnya pun tidak akan bisa terbentuk dengan sempurna seperti itu. Terus tanpa stimulasi milestone-nya juga tidak akan tercapai ya, Ya, Dok, ya? betul banget.